Perkenalkan, nama saya Imam Mawardi. Saya dosen ilmu politik. Ini menarik, ini aktor semuanya dan artis. Karena saya akan bertanya yang berhubungan dengan kapasitas saya sebagai dosen ilmu politik. Saya cuma ada 2 pertanyaan. Saya mengikuti video klip-klip yang terbaru. Saya juga tentunya baru mengerti, yang dulunya kemarin 19 sangat pro pemerintah, terus yang baru sekarang itu kalau nggak salah video lagunya tentang ijazah ya, yang lagi hit pada BIM yang video yang terakhir tentang ijazah, yang miniatur ya, yang saya kurang itu, pokoknya kemarin sempat hit. Dan sebelumnya juga ada yang pro pemerintah ya, 2019 salah satunya jadi direksi ya, dari anggota bandnya. Assalamualaikum Unesa. Selamat pagi. Terima kasih udah bisa hadir di sini. Aku udah lama banget gak ke kampus-kampus, Mas. Iya, dulu 90-an sering banget kita dialog soal kebangsaan, tapi ya hari ini senang bisa hadir di sini. Pulang kampus. Semoga juga nanti malam kita bisa ngumpul bareng di lapangan. Selain mau bawain lagu 15 lagu lebih, langsung aja ya Mas Astro ya. Buat Pak dosen politik, aku selain bukan bikin lagu soal ijazah, aku pun drop out semester 4. Jadi aku nggak peduli soal ijazah ya, karena manusia yang dinilai adalah otaknya, tapi bukan papernya. Tapi memang ada 2 lagu slang terbaru yang kita rilis, itu Republik Fufu Fafa sama PPN 12%. Itu 2 lagu ya masih seperti yang Mas Slankers ini bahwa ini bercerita soal kritik, soal protes kepada, sebenarnya bukan ke pemerintah ya, tapi ke seluruh bangsa kita ya. Karena di Republik Fufufafa kita bercerita soal moralitas bangsa Indonesia di dalam dunia sosial yang akhirnya hanya menginginkan viral tanpa menjaga budaya, kelakuan, moralitas gitu. Dan itu juga semua yang kita tulis dalam lirik lagu adalah berita-berita yang kita dapat dari sumber ya, seperti IQ rata-rata Indonesia yang ini bermasalah dari pendidikan mungkin ya, yang boleh dibilang katanya setara dengan kera ya. simpanse dan itu bagi kita ya, slang itu merasa wow, Indonesia di era 2020-an ini, tapi moralitas dan pendidikan ternyata kita ada PR berat nih yang harus dibikin gitu. Kalau di PPN 12% kita bercerita soal banyak uang berputar tapi di dunia hitam ya. Itu sampai triliunan rupiah ya. Dan hari ini perputaran uang itu tidak dikelola dengan baik, malah menjadi sumber merusak moral bangsa kita ya. Jadi sebenarnya aku seperti yang Pak Rektor bilang tadi, Mas Astro ya, aku nggak begitu khawatir sama K-pop ya.
karena justru K-pop atau musik-musik dunia itu malah membuat kita menjadi lebih berpacu, bersaing, inspirasi. Justru aku yang lebih ditakutkan dalam dunia keterbukaan ini adalah banyak influencer yang seperti tadi Mbak mahasiswi bilang hanya mencari viral tapi tidak bertanggung jawab. Karena kita percaya sih Indonesia sumbernya adalah budaya kita tuh lengkap banget ya, dan banyak yang bisa diekspor. Justru yang aku sedihin dan aku takutin adalah saat ini nih ketimpangan sosial, Mas Astro, karena itu bibit-bibit disintegrasi ya. Karena aku banyak keliling dari Sabang sampai Merauke, rata-rata ekonomi kita maju tapi bukan di rakyatnya, tapi di elitnya, di pengusahanya, di aparatnya. Jadi justru itu yang paling di ujung jurang itu adalah ketimpangan sosial. Dan Slank selalu dari album pertama punya 4 unsur yang selalu kita ceritain soal. Selain lagu cinta, kita bercerita soal lingkungan hidup, soal kritik sosial, dan soal youth movement. Dan lewat lagu, lewat lirik, Slank berusaha untuk mencoba untuk mencari atau mencoret atau bernyanyikan Indonesia yang masih punya masa depan. Insya Allah. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Bibit.